Sementara Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Tutut Soeharto Saudara ini menghargai upaya MPR yang telah menghapus nama Soeharto dari TAP MPR. Tutut Saudara memohon maaf jika Soeharto melakukan kesalahan saat memimpin Indonesia. Dan semua itu terjadi karena kesadaran dan kesayangan dan juga rasa menghargai kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama memimpin, tetapi itu tentunya tidak diinginkan oleh Bapak. Syarat pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 di Pasal 25 disebutkan syarat umum pemberian gelar pahlawan nasional diantaranya berstatus WNI, punya integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Di pasal 26 ini juga disebutkan tentang syarat khusus diantaranya diberikan pada seseorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya pernah berjuang untuk mencapai, merebut, mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Syarat lainnya adalah pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar untuk Indonesia atau menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi bangsa. Lalu bagaimana usulan MPR atas pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto? Kita dalami lebih lanjut bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, setelah muncul adanya usulan agar Soeharto ini mendapat gelar pahlawan nasional, apa tindak lanjut dari pemerintah atau MPR berikutnya? Ya, sampai dengan saat ini memang belum ada hal baru yang dilakukan baik itu oleh pemerintah ataupun juga MPR, karena kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Bambang Susatyo, Ketua MPR menyatakan bahwa usulan ini diberikan kepada pemerintahan yang baru. Di satu sisi kita tahu nanti setelah Presiden Joko Widodo ini akan lengser, maka akan digantikan oleh Presiden baru yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sampai dengan saya melaporkan saat ini memang belum ada konfirmasi secara lanjut apakah usulan dari MPR ini disambut positif atau negatif baik itu oleh Prabowo Subianto ataupun juga oleh Gibran Rakabuming Raka. Tapi yang pasti ini publik bereaksi dan reaksinya juga cukup kuat untuk menolak apa yang diusulkan oleh MPR. Mengingat bagaimana juga kita tahu sampai dengan hari ini aksi Kamisan bagi para keluarga dari korban tragedi Semanggi 1 ataupun tragedi 1998 ini masih terus melakukan aksi setiap hari Kamis di depan Istana Negara untuk mendapatkan keadilan, karena sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan siapa sebetulnya pelaku, karena memang kalau kita tarik sedikit jauh ke belakang sampai dengan saat ini kita tahu sama-sama bahwa para korban yang tewas pada tragedi 1998 itu adalah massa aksi yang turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan tentu saja untuk menggulingkan dalam tanda kutip kepemimpinan dari Presiden Soeharto kala itu, dan beberapa kemudian menjadi korban karena ditembak oleh aparat, dan ini yang kemudian masih terus ada aksinya sampai dengan saat ini. Bukan hanya dari keluarga kecaman ini muncul, tetapi juga dari beberapa keluarga dari tragedi 1965 yang sampai dengan saat ini memang masih mendapatkan stigma khususnya terkait dengan beberapa yang ditahan ataupun juga diasingkan meskipun ini tidak diadili sebelumnya, dinyatakan sebagai penganut ataupun juga masuk dalam organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI, sehingga sampai dengan saat ini masih mendapatkan stigma. Hal itu yang kemudian mendorong sejumlah pihak untuk menentang usulan dari MPR sendiri. Misalnya saja ada dari Pipit Ambar Mirah, di mana ibu dan ayahnya ini diasingkan di In Rehab Pelantungan dan ayahnya ini dibuang ke Pulau Guru selama belasan tahun. Ada juga Sumarsih, ini merupakan ibu dari Wawan, mahasiswa yang turun ke jalan pada tragedi 1998 Semanggi 1 pada saat itu. Ini juga menentang dengan cukup keras. Lalu juga ada Uchiko
Wati Fauziah ini merupakan anak dari seorang ibu yang ini dinyatakan masuk PKI begitu ya, ditahan selama 7 tahun tanpa diadili. Ini juga menentang kuat karena dengan penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR ini seolah-olah membenarkan apa yang sudah dilakukan Soeharto pada saat itu, penindakan-penindakan termasuk juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan yang dianggap ini menggunakan kekerasan begitu ya, tidak persuasif. Yang diharapkan tentu saja ada berbeda-beda tuntutannya, tapi yang pasti jangan dihapus TAP MPR nomor 11 itu. Kalau kita lihat bagaimana bunyi dari pasal 4 dari TAP MPR nomor 11 adalah upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan juga nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto. Nah, kata mantan Presiden Soeharto ini yang diusulkan untuk dihapus, bahkan berujung pada usulan untuk menjadikan pahlawan nasional. Tadi Anda sudah menyampaikan, Audrey dan juga saudara, pemberian pahlawan nasional ini sudah diatur dalam undang-undang. Ada beberapa kriterianya, tapi satu poin yang harus diingat adalah memiliki moral dan keteladanan. Ini yang memang belakangan ini, apalagi setelah masa pemilu begitu ya, yang juga menjadi pembahasan publik terkait dengan moral, terkait dengan benar dan tidak benar. Ini yang menjadi pertanyaan bagaimana kemarin juga di Mahkamah Konstitusi permasalahan ataupun juga pro kontra terkait dengan moral ini menjadi satu poin yang harus diingat. Lagi-lagi ini dikembalikan kepada pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Apakah nanti akan menyetujui usulan dan juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto? Tentu saja kita tahu dari pihak keluarga ini sudah meminta maaf, tapi di satu sisi juga kalau Anda misalnya Audrey dan juga saudara dan yang menyaksikan lewat layar kaca datang ke depan Istana Negara setiap hari Kamis, ini aksi masih terus ada setiap hari Kamis untuk menuntut keadilan bagi para korban khususnya di tragedi 1998 yang pada saat itu sebetulnya hanya menyuarakan suara-suara rakyat pada saat itu yang meminta agar perilaku korupsi, kolusi dan juga nepotisme, kita tahu pada saat itu bagaimana usaha-usaha dari keluarga Soekarno atau kita kenal dengan istilah cendana ini sangat menggurita dan juga mendominasi. Kemudian pada saat itu juga terjadi krisis yang memang sebetulnya dialami oleh seluruh dunia, tapi pada saat itu Indonesia terpukul mengalami krisis moneter, semua memiliki hutang yang cukup besar. Bagaimana harga-harga bahan pokok ini juga melonjak sangat tinggi. Tentu saja ini harus menjadi pertimbangan apakah syarat-syarat atau kriteria yang tertuang dalam undang-undang itu bisa dipenuhi dan layak untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Lalu juga terkait dengan TAP MPR yang saat ini masih menjadi polemik, ini juga dikembalikan untuk kemudian dipertimbangkan lagi apakah penghapusan nama Soeharto ini secara moral begitu ya, ini baik untuk dilakukan atau nanti justru akan dikaji karena sebentar lagi baik itu dari DPR, MPR dan juga DPD akan dilantik periode yang baru yakni 2024 dan juga 2029 besok tepatnya jam 9.20 ketiga sosok ini begitu dari DPR, MPR dan juga DPD akan dilantik dan juga disumpah janji, dan tentu saja di dalam sumpah dan janji yang akan disampaikan besok ini ada amanat masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa diwakilkan di Gedung Parlemen Senayan, dan apakah amanat-amanat itu menyuarakan untuk mendukung penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR. Kita saksikan bagaimana besok jalannya proses pelantikan dan juga sumpah janji. Audrey. Dan tidak setuju usulan dari MPR untuk memberikan nama Soeharto masuk sebagai pahlawan nasional. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.